Sejak bulan Januari tahun 2021 dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, Bansos Sosial Tunai BST yang semula diberikan selama 4 bulan mulai bulan Januari sampai dengan April senilai Rp300.000 per kelompok penerima manfaat KPM per bulan diperpanjang. Diperpanjang 2 bulan mulai bulan Mei sampai Juni sebesar Rp600.000 per KPM untuk 2 bulan tersebut ditambah beras 10 kg per KPM BST. Untuk KPM PKH selain mendapatkan bansos PKH bulan Juli juga ditambah bansos beras PPKM sejumlah 10 kg per KPM PKH. Dan KPM sembako juga selain mendapatkan bansos sembako bulan Juli juga ditambahkan bansos beras PPKM sejumlah 10 kg per KPM sembako. Untuk penyaluran bantuan beras PPKM dilakukan melalui Perum Bulog. Niat baik bantuan beras dari Kemensos ternyata menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Karena yang menerima bansos beras adalah para KPM sudah terdaftar penerima bantuan pemerintah berupa PKH, BST, bantuan sembako. Sementara masih banyak warga yang terdampak PPKM yang tidak terdaftar sebagai KPM dan belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah dan kehidupannya juga memprihatinkan. Melihat kondisi yang terjadi yang menerima bantuan beras Kemensos 10 kg ternyata bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai KPM. Kejadian ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat dan pada akhirnya mengimbas kepada aparat desa RT RW dan kepada kepala desa. Seperti yang dijelaskan Kepala Desa Payocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Dadan Sepdi Selasa 3 Agustus 2021 pada saat melaksanakan kegiatan pembagian beras Kemensos untuk 977 KPM di Aula Desa Payocokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kami diberi amanah oleh pemerintahan pusat lewat Kemensos, yaitu pemberian beras yang dikhususkan kepada yang mempunyai kartu BPNT dan kartu PKH dan juga BST. Itu alhamdulillah kami menerima sebanyak 977 karung. Dan alhamdulillah juga ini sebagai adanya bantuan ini dapat meminimalisir kehidupan sehari-hari warga kami, alhamdulillah, yang tadinya terdampak pada COVID-19 ini, alhamdulillah sekarang bisa membantu untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya untuk warga semuanya. Emang betul sekali yang telah disampaikan oleh Bapak RT dan Bapak RW, bahkan banyak sekali curhatan dari warga kepada melalui WA pribadi kami, pribadi saya. Betul bahwa ini kenapa yang diberi bantuan ini hanya diberikan kepada yang telah biasa rutinitas mendapat PKH dan BPNT dan BST. Kenapa yang tidak kebagian ya tidak kebagian. Kalau bahasa Sunda disebutnya ini ada pepatah anu ngampar-ngampar anu nabuh-nabuh. Jadi yang lapar-lapar anu sebe-sebe. Jadi yang lapar-lapar yang banyak-banyak bantuannya gitu Pak. Nah, insya Allah ini meskipun bantuan ini disyukuri oleh kami semua dan dengan dijalankan oleh semua aparatur pemerintahan, diberikan kepada KPM-nya masing-masing, diamanah karena ini amanah harus diberikan meskipun di lapangan kami mendapat teror dari warga masyarakat yang tidak kebagian gitu. Sesuai dengan masukan-masukan dari warga kami, karena warga kami banyak sekali, ada kurang lebih 12.000. Nah itu sebagian karena ini hanya 977 KPM yang kebagian. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Ibu Kemensos untuk menambah, selain ini rutin ada bagian juga, ditambah juga untuk yang jompo yang minimal yang anak yatim piatu banyak sekali yang tidak punya kakak KTP. Karena kami juga sekarang lagi ditempuh untuk dibikin KTP-nya karena belum selesai ya. Mudah-mudahan ibu bapak dari atas bisa membantu warga kami untuk membantu menolong yang belum kebagian gitu. Pada kesempatan berbahagia ini kami alhamdulillah saya sebagai pembantu kepala desa, jabatannya sebagai RT di RT 1 RW 5 Jaringan, Desa Penjong, Kecamatan Ciwidey.
bagus, masih ada kepedulian pemerintah dalam penanganan ini PPKM yang berlanjut. Namun kendala kami di lapangan, sebagaimana data yang sudah terlampir dari Dinsos sampai di desa, itu orang yang mendapat bantuan itu masih banyak di luar di lapangan, tapi kenyataannya yang mendapat itu juga. Jadi kendala kami merasa keberatan. Kami mengusulkan kepada pemerintah daerah, pusat, ada kiranya kebijakan yang tambahan bantuan untuk penduduk yang terdampak COVID ini supaya tercover kebutuhan mereka, sehingga itu tidak terjadi kecemburuan sosial. Jadi itu pendapat saya. Jadi kami mohon kepada pemerintah pusat, daerah untuk melegalkan atau menyampaikan kebijakan yang kepada kami supaya kami tidak merasa disudutkan oleh warga. Itu jadi timbul keberatan, timbul suudon dari warga gitu. Kami tidak kebagian pada keadaan kami sama gitu Pak. Pemerintah kepada Kementerian Sosial supaya ada kebijakan baru, terobosan baru untuk menangani masalah bantuan sosial ini. Karena kami memang merasa apresiasi kepada pemerintah adanya bantuan tambahan ini dalam bulan Juli, terus sekarang diperpanjang kepada bulan Agustus. Tapi kendala kami di pemerintahan terbawah, Bapak RT, Bapak RW, jadi kendala kami itu banyak yang layak untuk menerima, tapi yang menerima cuman kadang-kadang sepertiga dari warga kami gitu Pak. Gitu ya. Adapun kan sekarang itu harus data valid dari mulai desa, Dishub dan Kemensos. Kami tolong minta kepada pemerintah, Kementerian Sosial untuk istilahnya data yang sudah lama. Kepala Desa mengatakan pembagian dilakukan di Aula Desa Payocokan dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, melaksanakan 5M, dan dicek suhu tubuh. Dan untuk mencegah terjadinya kerumunan, pihak Desa Payocokan membuat jadwal bergilir per tiap RW. Pihak desa dan masyarakat penerima KPM bahagia menerima bantuan beras dari Kemensos. Tetapi menurut Kepala Desa, bantuan beras dari Kemensos ini menjadi dilema bagi aparat pemerintah Desa Payocokan. Karena bantuan beras dari Kemensos 10 kg ini diperuntukkan khusus bagi yang terdaftar KPM yang sudah menerima bantuan. Sementara masih banyak masyarakat belum pernah mendapatkan bantuan tidak terdaftar KPM. Menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Seperti diutarakan salah satu Ketua RT 1 Kampung Jaringawo Ujang Rohmat Selasa 3 Agustus 2021. Mengatakan bantuan beras Kemensos jadi permasalahan banyak warga yang tidak terdaftar sebagai KPM. Protes kenapa yang menerima bantuan beras Kemensos orangnya itu lagi yang sebelumnya sudah dapat bantuan program dari Kemensos. Pak Ujang mengharapkan pihak Kementerian Sosial memberikan bantuan beras itu bagi warga yang belum pernah menerima bantuan apapun. Kata Pak Ujang, niat baik pemerintah bisa berdampak negatif di masyarakat apabila bantuan tidak tepat data dan tepat sasaran. Sasaran lebih luas diharapkan melibatkan pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan pusat. Pihak pemerintahan desa yang lebih paham kondisi warganya dan pemerintahan desa yang memiliki data yang lebih valid akurat data tentang kondisi warganya, bukan pemerintahan pusat. Diharapkan koordinasi yang baik dapat menghasilkan hasil yang baik. Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahtiar Galingging dan Neng Wida mengabarkan.